Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tidak lupa mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu imtisalul awamirullah, melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita selalu berusaha untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga upaya-upaya yang demikian itu yang kita laksanakan dengan sepenuh hati dapat menghantarkan kita satu saat tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mutakin dan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ata haditsu Musa idh ra'a diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan, mengisahkan cerita daripada Nabi Musa kepada kaum Bani Israel, di mana ketika itu perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika berangkat dari mertuanya yang menuju ke Mesir untuk satu silaturahmi pada orang keluarganya, kemudian juga untuk menyelamatkan kaum Bani Israel yang ditindas oleh Firaun, juga sekaligus untuk mengingatkan, mendakwai Firaun yang ketika itu mengaku sebagai Tuhan. Di tengah perjalanan beliau dan rombongan ini melihat sedetik atau dia terang, melihat satu cahaya di Bukit Tursina
Dan ketika itu ibaratnya ingin menghidupkan api tidak bisa, maka Nabi Musa atau Musa yang ketika itu belum diangkat sebagai nabi oleh Allah, sebagai Rasul, kemudian bilang sama istri dan rombongannya, awakmu kamu sekalian berdiri di sini, saya tak naik di sana ada sinar barangkali sinar api nanti bisa untuk kita pergunakan sebagai keperluan. Nah, lama ya Musa, maka ketika Nabi Musa telah dekat kepada api atau sinar tersebut, maka lama ya Musa, beliau panggil, diundang, hei Musa. Tiba-tiba ada suara kira-kira, ya Musa, ini ana rabbuka fakhla'na lain. Wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu. Maka sebelum masuk ke arena sinar itu, fakhla'na lain, copotan sandalmu, copotan rumahmu. Nah, di sini kan sandal itu kalian turun juga gitu, ya nggak seperti apa namanya, sebagian itu ditalikan ke kaki. Maka fakhla'na lain, copotlah sandalmu, innaka bil wadil muqaddas tuwa, innaka bil wadil muqaddas tuwa. Satemene kowe dalem jurang kang disuciake, yaitu jurang Tuwa. Jadi di situ ada jurang, sudah sekalian. Sebelum masuk ke situ, dengan situ maka copot sandal. Berikutnya ada anas tartuka pastami limayuha. Wahai Musa, wa anas tartuka, saya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kamu, maka pastami limayuha, dengarkan apa yang saya Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Apa itu yang diwahyukan? Innani, sesungguhnya saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali saya Allah, maka fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata, wahyu yang kedua, jejeke sholat, dirikan sholat, dzikri, untuk saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ternyata sinar itu bukan sinar api, bukan sinar listrik, apalagi listrik ya. Jika itu tidak ada protek zaman Nabi Musa, ya masih semua masih alami. Nah, di situ ternyata di sekitar api atau sinar itu ada dua yang namanya kebatinan. Disitulah maka Nabi Musa alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Musa mendapatkan gelar Rasul atau Nabi yang Rasul yang kali itu diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu pula dia diangkat sebagai Rasul dan diberikan mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana caranya? Wa aqimis sholat dzikri, dengan mendirikan sholat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ternyata sholat ini bukan hanya untuk kita saja.
Bukan hanya umat Muhammad yang diwajibkan sholat, tetapi kepada Nabi Adam sampai dengan Nabi Musa, Isa, dan kepada kita semuanya untuk diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Adapun bentuknya seperti apa, nah ini sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, Nabi juga bersabda, as-sholatu imadul faman aqamaha faqad aqamid wa man tarakaha faqad haddath. Salat adalah tiang daripada apa? Siapa yang melakukan, menunaikan, mendirikan salat, maka sama dengan mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sama dengan merobohkan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami percaya bahwa kita ini secara kuantitas insya Allah sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan lupa bahwa di samping kuantitas jumlah yang 5 waktu itu, kita juga upayakan supaya sholat kita berkualitas. Yang pertama, sholat itu dikatakan benar adalah apabila dilaksanakan sesuai dengan tata caranya. Nun sewu, kalau antara lain ya harus menutup aurat. Nun sewu, ibu-ibu, saya kemarin beberapa waktu yang lalu itu melihat bahwa ibu-ibu itu kakinya kelihatan dari belakang. Ini sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena aurat daripada perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak. Dan sikile ketor ombri apa mirror apa jenenge ruweh apa cingkrang ya. Mula betul badhe nunjuk siapa yang merasa itu tolong diperbaiki bahwa kaki ketika sujud harus sudah tertutup. Kemudian insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana tata cara syariat Islam, syariat sholat, dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas daripada sholat kita. Mudah-mudahan nanti kita semakin lama semakin menjadi baik. Dan juga bapak-bapak ini juga ada sebagian, maaf teruskan saja, banyak ada rukun-rukun sholat yang lupa atau tidak tahu atau karena tidak sadar, terutama di tempat rumah kita. Ketika kita tidak bangun dari rukuk, ini harus berhenti sebentar. Seberapa sebentar itu? Ya kira minimal sepanjang membaca takbir subhanallah. Kalau itu Allahu Akbar sampai Allahu liman hamidah, langsung daripada sujud, maka itu alias tinggal nah, tolong ini saya tidak perlu melihat, tapi mari kita lihat diri kita masing-masing. Di dalam rukun sholat ada doa, dan yang sering saya lihat untuk meninggalkan atau tidak sengaja tidak meninggalkan adalah ketika ini dalam bangun dari rukuk kemudian menuju sujud. Ini harus berhenti sejenak. Sejenak itu artinya apa? Ya namanya umatinah ya manjat. Ketika sami Allah liman hamidah, tangannya masih kelak-kelak, kemudian langsung sujud, namanya benar. Nah, itu aja yang penting. Selama ini saya lihat barangkali kita melihat diri kita masing-masing, sudahkah sholat kita sesuai dengan tata aturan syariatnya, dan kemudian secara kualitas nanti akan bisa kita lihat. Sebab pada umumnya sholat kita itu kurang berkualitas. Kenapa? Kebanyakan kita tidak tahu arti daripada lafal yang kita baca dalam sholat. Kalau kita tidak bisa memiliki tidak mengerti artinya ya kita kurang bisa meresapi. Kalau kita kurang bisa meresapi, tentu ya di dalam khusyu'ah itu ya
demikian ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari nanti kita tekankan semoga lebih semakin dari kita akan semakin meningkat sholat kita terutama di bidang kualitas. Mudah-mudahan cerita yang demikian ini dari kisah Nabi Musa tadi dapat mendorong motivasi kita sekalian sehingga kita akan mampu mengisi kegiatan hidup ini melalui berbagai ibadah dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Salam